Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini yang akan membahas tentang rangkuman materi-materi pendidikan agama Islam di universitas. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Al-Zahra Maharani dengan NIM 2107015020037 dari kelas B Universitas Negeri Makassar jurusan Psikologi, yang membuat video ini sebagai bentuk tugas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan agama Islam di universitas. Nah, teman-teman, video ini diperuntukkan bagi teman-teman yang ingin mengetahui beberapa materi-materi yang ada, bagaimana perbedaan materi pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolahan dengan yang diajarkan universitas. Secara teman-teman kita ketahui bahwa kita sudah cukup dewasa untuk lebih diajarkan lagi tentang agama. Kita sudah bisa berpikir. Nah, dengan itu kita harus lihat kira-kira apa hal baru yang diajarkan oleh universitas dengan agama Islam ini. Check it out. Baik, kita memasuki materi pertama mengenai pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Teman-teman, jadi materi pertama untuk materi ini yaitu adalah mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Kita balik dulu, kan kita tahu bahwa seseorang mahasiswa yang ada di perguruan tinggi itu tentunya beda konteksnya, mereka bahkan lebih matang, teman-teman. So that's why masih diajarkan mengenai agama Islam. Oke, untuk alasan pertama yaitu memiliki landasan pengembangan kepribadian. Jadi agama Islam pada perguruan tinggi ini dijadikan sebagai landasan untuk meningkatkan kepribadian atau membentuk. Baik, kita memasuki materi pertama mengenai pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Teman-teman, jadi materi pertama untuk materi ini yaitu adalah mengapa pendidikan agama Islam dibekali, dan dengan karena itu agama Islam di sini itu menjadi pedoman mereka untuk berpengetahuan, karena teman-teman kita menemukan perbedaan antara mahasiswa yang berkolerasi antara pengetahuan dengan agama, sedangkan mereka mahasiswa yang tidak. Dan yang selanjutnya adalah faktor kedua yaitu universitas sebagai media pendidikan utama setelah keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa keluarga merupakan pendidikan pertama bagi seorang individu. Nah, dengan universitas ini sebagai ranah kedua setelah keluarga. Dengan hal tersebut maka penting diajarkannya pendidikan. Untuk apa? Untuk mengayomi, untuk membimbing, untuk membekali, dan untuk merenungi, membantu mahasiswa untuk merenungi akan beberapa tujuan-tujuan yang lebih hakiki, teman-teman, seperti itu. So, untuk yang ketiga yaitu bagian terakhir dari mengapa PAI itu diajarkan di perguruan tinggi adalah untuk menjadi rem bagi para mahasiswa atau mahasiswi dalam bergaul. Seperti yang kita ketahui bagaimana pergaulan bebas, bagaimana pergaulan ini sangat mempengaruhi seseorang, merupakan faktor-faktor yang juga berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian seseorang mahasiswa. So that's why kenapa kita membutuhkan PAI yang kelak akan memberikan pengetahuan, yang kelak akan memberikan kita bekal sebagai seorang mahasiswa untuk berhadapan dengan dunia luar atau pergaulan tersebut. Bagaimana kita menanggapi pergaulan tersebut, seperti itu. Selanjutnya masuk kepada poin kedua yaitu konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Nah, teman-teman, hakikat dari konsep pembelajaran ini atau caranya itu adalah bagaimana seorang atau si dosen ini bisa mentransfer nilai dan dalam metode ataupun interaksinya itu terdapat yang namanya transfer nilai akan keterampilan dan pengetahuan mengenai seputar agama Islam tersebut, yang kelak akan memberikan benefit kepada mahasiswa ataupun mereka yang diajari itu dengan bagaimana mendidik berperilaku secara alami, islami, dan juga yang kedua mendidik untuk pengetahuan kalian. Jadi kayak misalnya kita punya pengetahuan atau pemahaman sendiri, itu kita bisa rekap ulang atau bisa konsultasi ulang dengan adanya ajang pembelajaran PAI di perguruan tinggi ini.
Memasuki poin ketiga, di sini ada dalil yang membuktikan mengenai materi ini. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu taqussu 'alaika naba'ahum bilhaqq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, yang artinya, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemudi yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dari sini teman-teman, kita bisa belajar bahwa seorang pemuda dan pemudi membutuhkan bekal akan agama dalam menghadapi situasi yang ada di lingkungan dan menjawab tantangan yang ada ke depannya. Dengan itu diharapkan pemuda-pemuda sekarang itu berlandaskan atas religi yang baik dan benar. Adapun poin keempat pada materi kali ini yaitu mengenai macam-macam metode pembelajaran yang dilakukan untuk mengajarkan PAI di perguruan tinggi. Yang pertama itu ada yang namanya ceramah. Nah, ceramah ini dilakukan dalam bentuk seorang yang ahli dalam agama tersebut memberikan seorang pengajaran, pengetahuan di dalam penceramahan ini. Kemudian ada yang dikatakan juga diskusi, bagaimana dari teman-teman mahasiswa itu seorang yang ahli dalam agama tersebut memberikan seorang pengajaran, pengetahuan di dalam penceramahan ini. Kemudian ada yang dikatakan juga diskusi, bagaimana dari teman-teman mahasiswa itu mencari beberapa materi lalu mempresentasikannya, serta teman-teman yang lain membaca referensi lain, dan kemudian apabila terjadi bentrok atau ada ketidaksepemahaman dalam pembacaan tersebut bisa dilakukan diskusi teman-teman. Tapi diskusi ini bisa juga dalam bentuk renyah yang disajikan lebih ringan daripada terlalu formal seperti dalam pembelajaran. Metode yang ketiga ada demonstrasi, di mana demonstrasi ini merupakan demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Lalu bagaimana pembentukan pelajaran agama ini bisa dilakukan secara relasi, atau teman-teman bisa berbagi cerita di dalam demonstrasi tersebut. Teman-teman juga bisa tahu mengenai beberapa hal-hal poin penting yang bisa dikaitkan dengan agama dengan demonstrasi tersebut. Jadi dengan orang yang memiliki agama yang baik, mereka demonstrasinya pasti akan berbeda teman-teman. Terus yang keempat itu adalah problem solving, di mana seorang mahasiswa itu akan diberikan suatu masalah lalu dilihat bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan agama atau tuntunan yang telah diberikan dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Seperti itu teman-teman. Kita masuk kepada materi kedua, yaitu bagaimana manusia bisa bertuhan. Nah, manusia yang bertuhan dengan manusia yang tidak bertuhan itu tentunya berbeda. Jadi manusia yang bertuhan itu mereka lebih dikelilingi oleh positive vibes. Mereka itu diliputi rasa keprimanusiaan yang lebih tinggi, rasa keyakinan dan persaudaraan yang lebih tinggi. Sedangkan mereka yang tidak bertuhan atau ateis, mereka itu cenderung lebih logika. Segala sesuatu dimasukkan kepada watak dan segalanya terkontrol oleh nafsu. Nah, bagaimana tentang kajian psikologis bagaimana manusia bertuhan, yaitu adalah akibat manusia yang butuh kepada Tuhan. Benar teman-teman, jadi ternyata terbukti bahwa beberapa penelitian psikologis mengatakan bahwa seseorang itu membutuhkan sesuatu yang ditempati untuk menaruh harapan, sesuatu yang ditempati untuk menaruh doa-doa, sesuatu yang ditempati untuk bergantung, dan itu bukanlah manusia, bukanlah sesuatu, tetapi seperti ada sesuatu yang tidak berbentuk teman-teman. Bukan, artinya di sini seperti zat, seperti hal itu. Nah, hal itu yang dimaksud tanda kutip di sini adalah Tuhan. Maka secara psikologis pun terbukti bahwa seseorang itu butuh tempat berharap, butuh sesuatu zat yang dapat menerima dirinya, dapat ia menjadi apa adanya di hadapannya. Mereka dapat berkeluh kesah atas segala sesuatu keberatan dalam dunia ini, sehingga memberikan kepuasan kepada individu tersebut. Dan terjawablah bagaimana manusia. Selanjutnya kita memasuki dalil yang membuktikan mengenai materi kali ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun
Hamid, yang artinya, dan Musa berkata, jika kamu orang yang ada di bumi semua yang mengingkari kenikmatan Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Lalu kita ditafsirkan mengenai bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita sama sekali. Alih-alih kita melainkan kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Atas kesyukuran Allah tidak pernah membutuhkan manusia, tapi kita yang perlu membutuhkan pertolongan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melangkah kepada materi selanjutnya, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan seseorang. Nah, pendidikan agama di perguruan tinggi ini mengajarkan mengenai topik kali ini, dan itu menurutku sangat menarik, teman-teman. Tapi sebelumnya kita kembali lagi. Berdasarkan penelitian, itu terdapat 64% persentase terhadap orang-orang yang depresi dengan mereka yang ternyata tidak beragama, teman. Sebagai makhluk rohani, tentunya manusia membutuhkan yang namanya ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan yang sejati. Dan ini diperoleh bagi mereka yang dekat dengan pemilik kebahagiaan hakiki itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama kita diwadahi, kita diperkenalkan, kita memiliki simbolisasi akan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut kita dapat mendapatkan ketenangan yang menjamin kebahagiaan seseorang. Apalagi bentuk kebahagiaan lain selain mengenai ketenangan dalam jiwa, keharmonisan, ketentraman dalam hidup. Selain itu, teman-teman, jadi terbukti bahwa agama memang menjamin kebahagiaan apabila tepat dan benar akan implementasinya. Adapun dalil pada materi ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatad dunya walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik itu perempuan dan laki-laki, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan memberinya kepada mereka kehidupan yang baik, dan akan kami memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dari sini, teman-teman, kita sudah tahu bahwa ada dalil yang menjamin dengan agama, dengan iman ini dapat menjamin kebahagiaan dan kebaikan hidup seseorang. Hal ini tentunya berkorelasi, teman-teman, dengan kebahagiaan otentik, di mana kebahagiaan otentik itu merupakan bentuk penyerahan diri seseorang yang mencapai dan mempercayai bagaimana ternyata ada kebahagiaan hakiki pada akhirnya. Dan mereka yang mempercayai ini merupakan orang-orang yang bertuhan, orang-orang yang beragama. Dengan hal tersebut terbuktilah bahwa agama ini dapat menjamin kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan menjaga kesehatan mental. Memasuki materi selanjutnya, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil sendiri adalah istilah bagi manusia sempurna, yaitu manusia-manusia yang merupakan tipe ideal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika tidak menjadi ihsan kamil, maka manusia itu bagaikan monster bertubuh manusia. Insan kamil sendiri adalah manusia yang telah menanggalkan kemanusiaannya yang rendah, lalu berjalan menapaki tangga demi tangga hingga menuju Tuhan, sehingga mendapatkan atau mencapai tingkat tangga nafsu tertinggi, yaitu nafsu kamilah. Nah, nafsu kamilah ini merupakan tempat di mana insan kamil berada, di mana seseorang yang sudah berada pada tahap ini tentunya sudah mendapatkan simbol insan kamil. Tangga-tangga yang dimaksud sebelumnya untuk mencapai insan kamilah ini yaitu ada amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Nah, untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia sendiri, yaitu ada jasad, raga, hati, roh, dan rasa. Nah, keempat unsur ini manusia harus difungsikan untuk menjalankan kehendak atau perintah Allah dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan,
seorang ini akan lebih mudah terbentuk dengan 4 unsur dalam dirinya tersebut. Dengan iman, seseorang yang memiliki iman tinggi, Islam dalam menghargai, dan ihsan yang tinggi, kelak diintegrasikan menjadi satu dan akan membentuk insan kamil. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut namanya dalam hati ataupun diucapkan secara lisan, karena hati nurani menjadi rajanya untuk segala nafsu-nafsu seperti yang telah disebutkan oleh 7 tangga tadi, yang merupakan 7 tangga nafsu. Maka pengendali sesungguhnya di sini adalah hati. Maka secara otomatis raga akan menjalankan syariatnya. Ketika hati betul-betul menjadi pemimpin, maka raga akan ikut. Hatinya menjalankan hal-hal tarekat, rohnya menjalani hakikat, dan rasa akan mencapai makrifat. Begitulah bentuk permulaan atau pembentukan akan insan kamil oleh 4 unsur tersebut yang diintegrasikan oleh iman, Islam, dan ihsan itu sendiri. Kemudian tidak lupa hati sanubari akan ditundukkan sehingga sama sekali tidak akan berfungsi. Jadi orang-orang yang telah mencapai insan kamil ini, mereka pengendalian dirinya bagus, mereka lebih sabar, mereka lebih tenang dalam menjalani kehidupan dan melakukan pemecahan masalah atau problem solvingnya lebih bagus, teman-teman, seperti itu. Maka penting adanya seorang itu terbentuk insan kamilnya. Ditanya, insan kamil ini sejatinya didapat seiring dengan pematangan diri seseorang. Maka hal tersebut oleh materi ini diajarkan di perguruan tinggi mengenai integrasian akan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil tersebut, teman-teman. Jadi hal ini mungkin akan terlalu berat atau akan terlalu cepat apabila kita ajarkan di tingkat sekolah. Maka dengan itu, dengan segala kematangan dan pikiran ataupun mental dari seorang mahasiswa, layaklah materi ini diajarkan di perguruan tinggi. Seperti itu, teman-teman. Memasuki materi terakhir, yaitu mengenai paradigma Al-Quran, di mana paradigma Quran ini kita tumpahkan kepada kehidupan modern seperti sekarang. Bagaimana membangun paradigma Quran dan apa sebenarnya paradigma Quran tersebut. Nah, paradigma Quran ini merupakan bentuk penyelesaian masalah atau penanggapan masalah, respon akan sesuatu oleh individu dengan memandang segala hal itu ada dalam Al-Quran. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran sejatinya merupakan pedoman hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai mujizat yang kemudian diajarkan kepada kita semua. Di dalam Al-Quran, seperti yang kita ketahui bersama, terdapat banyak segi kehidupan yang dibahas, mulai dari permasalahan dan akar munculnya sampai pada penciptaan manusia pun dibahas dalam Al-Quran ini tersebut. Dan dengan Al-Quran pula kita dapat mengetahui mengenai hal yang benar dan salah, dan Al-Quran pula telah mengatur kehidupan ini secara adil, sehingga dengan kita berpatokan kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran penyelesaian dari masalah kita, karena sejatinya itu Al-Quran merupakan pedoman, itu akan memberikan kemudahan kita dalam menjalani kehidupan. Nah, Al-Quran ini, teman-teman, tidak hanya sekedar dibaca ataupun dihafal, karena kita perlu melakukan implementasi atau membangun formula-formula yang jelas dari ayat-ayatnya, sehingga Al-Quran ini dapat membumi di dunia kita, sehingga dapat menjadi atau terbentuklah paradigma di di banyak segi kehidupan. Dan ini membantu kita untuk menjawab beberapa permasalahan. Hal tersebut didapatkan di mana, teman-teman? Sekali lagi, di dalam agama. Dalil mengenai paradigma Al-Quran ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha la maktasabat wa 'alaiha maktasabat, yang artinya, teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebankan hambanya kecuali dengan kesanggupannya, dan dia akan menjadikan pahala dari kebajikan yang dikerjakan oleh hambanya, dan dia akan menjadikan pula siksa dari kejahatan
ketaatan yang diperbuat oleh hambanya. Nah, di sini teman-teman sudah jelas bahwa paradigma Al-Qur'ani ini harus dibangun, dibentuk agar terhidup penyelesaian problematika dengan Al-Qur'an, dengan segala sikap-sikap yang diatur di dalam Al-Qur'an, seorang itu bisa bertahan dengan kehidupan. Sekali lagi, sebagai pedoman, ini merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan. Tafsiran dari ayat ini adalah yaitu bagaimana seseorang itu diberikan permasalahan mengenai kesanggupannya. Jika seseorang memahami dengan arti dari ayat ini, jadi orang itu tidak akan berhenti untuk berusaha, teman-teman, bahwa segala sesuatu itu pasti ada jawabannya. Dan kenapa teman-teman masih ada dalam masalah? Karena jawaban sebenarnya ada dalam pedoman Al-Quran, tapi teman-teman tidak menerapkan hal tersebut. Kelak teman-teman akan tahu bahwa bagaimana pedoman ini sangat berguna untuk kita, teman-teman, seperti itu. Dan ingat, dengan paradigma Al-Qur'ani atau pembentukan dunia berkehidupan Al-Quran itu bisa mengurangi tingkat stres, teman-teman, karena itu merupakan hal yang baik untuk kita implementasikan. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung dari presentasi kali ini mengenai rangkuman materi yang ada sebelum MIT mengenai pendidikan agama Islam yang diajarkan di perguruan tinggi. Kita mulai dari mengapa itu diajarkan, bagaimana metode-metodenya apa, bagaimana membangun paradigma Al-Qur'ani, bagaimana dalil-dalil yang membuktikan hal tersebut, dan bagaimana manusia bertuhan. Dan itu mungkin cukup berat untuk dipelajari, sehingga hal ini atau materi-materi ini diajarkan di perguruan tinggi sesuai dengan kematangan otak dari masing-masing. Jadi teman-teman, di sini saya mengajak teman-teman untuk mengimplementasikan setelah mengetahui bentuk-bentuk dari menerima materi-materi atau teori-teori serta dalil-dalil yang pasti membuktikan materi-materi ini. Kita hanya perlu pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada diri saya sendiri karena dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan kreatif, serta kepada ibu tercinta sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan agama Islam ini, yaitu Ibu Sukmawati, yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menstimulasi saya untuk mempelajari kembali sehingga memahami lebih dalam mengenai materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa dan marhaban ya Ramadan, teman-teman.